Surya Paloh dan Caimin itu akhirnya jadi orang munafik gitu kan. Karena itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Iya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Ya buat nyolong lagi akhirnya kan. Kalau wataknya transaksional dari awal, itu berarti nanti kebijakan juga transaksional. Jadi udah kita sebutnya dari sekarang kita akan bukan sekedar menegur, memberitahu bahwa itu watak-watak seperti Caimin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan. Catatan lengkap bahwa sebelumnya Bu Puan itu maunya tuh Gibran, jelas itu disampaikan secara lisan di depan wartawan. Kita lihat obrolan-obrolan berdua antara Mas Gibran dengan Pak Anies, yang ternyata setelah terkonfirmasi Pak Gibran mengatakan saya ditawari jadi wakilnya Pak Anies, kata Mas Gibran. Jadi saya bilang, kalau istilah Betawi, lu juga mau kan, cuma sayang aja dia nggak mau. Nah gitulah kalau istilah Betawi. Orang Tanabang gitu kan. Tapi kalau Prabowo itu sehat atau seperti sekarang aja, jangankan Gibran, Pak, Jokowi aja udah nggak ada apa-apanya di mata Prabowo ini menurut saya dalam analisa kekuasaan tadi gitu. Jadi betul-betul Jokowi ini sekarang sudah mulai bebek lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita akan membahas lagi seputar tentang politik Indonesia yang kali ini sepertinya Pak Anies tinggal sendirian karena teman yang lain pada ninggalin. Coba gimana pengecutnya teman-teman semua. Nasdem, PKB, Pak Surya Paloh dan juga Caimin malah justru merapat ke 02 dengan alasan-alasan yang klasik untuk membangun negeri ini. Tapi nyatanya masyarakat berpikir bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pengecut, yang tidak mau keluar dari pemerintahan menjadi seorang oposisi. Tentu hal itu yang diinginkan oleh rakyat. Bagaimana kemarin mereka menjunjung tinggi perubahan, ideologi perubahan, dan saat ini ketika kalah tak mampu untuk masuk ke dalam pemerintahan, tapi malah justru merapat kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Teman-teman semua, Bung Rocky Gerung pun mencoba untuk menjelaskan hal ini. Tentunya rakyat menunggu ya, bagaimana langkah Pak Anies selanjutnya. Apakah Pak Anies pun akan ikut bergabung di 02? Lalu jika semuanya ikut bergabung, buat apa adanya Pilpres kemarin? Buat apa adanya debat kemarin? Buat apa adanya perbedaan kemarin? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu pernyataan dari Caimin, Surya Paloh hingga komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Itu sudah selesai. Besok akan diadakan acara pembubaran Timnas besok pagi. Belum tahu ini saya. Apa itu pembubaran? Timnas. Halal bihalal. Rumah Besok. Anies Baswedan. Timnas. Kita kan DPP bukan Timnas. Pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab, sudah cetho welo-welo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah cetho welo-welo. Barang cetho welo-welo masih ditanyakan. Ya. Sejujurnya saya berkontemplasi sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit,
dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal kalau memberi kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban. Kan kemarin juga kita bahas, jadi untuk apa pemilu kalau kemudian pada akhirnya juga mereka semua yang kalah juga merapat pada yang berkuasa. Itu artinya menipu rakyat. Rakyat menginginkan mereka di luar kekuasaan, karena itu mereka menginginkan ide perubahan tuh. Ya. Pak Prabowo udah jujur bahwa kami ingin melanjutkan. Maka yang setuju dengan Jokowi bergerombol istilah Prabowo. Sekarang yang ingin perubahan digoda-goda oleh Prabowo. Mulai belingsatan, mulai ragu terhadap prinsip awalnya kan. Jadi bukan salah Prabowo, ini salah dari tokoh-tokoh partai, Nasdem, saya sebut aja namanya itu. PKB. Bukan nama partainya, Surya Paloh dan Cak Imin itu akhirnya jadi orang munafik gitu kan. Karena itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Iya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Ya buat nyolong lagi akhirnya kan. Kalau wataknya transaksional dari awal, itu berarti nanti kebijakan juga transaksional. Jadi udah ya, kita sebutnya dari sekarang kita akan bukan sekedar menegur, memberitahu bahwa itu watak-watak seperti Cak Imin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan. Itu dasarnya tuh, nggak ada kemewahan pada dia, nggak ada kemuliaan atau semacam gengsi bahwa iya dia kalah tapi dia justru menang karena dimenangkan oleh moral publik kan, itu dasarnya kan. Dimenangkan oleh 48% loh itu. Prabowo dapat 42 dong, berarti ya, 42% itu. Ya. Jadi kita mau nilai itu sebetulnya tuh. Saya nggak ragu pada Ibu Mega mungkin akan bergabung karena percuma Ibu Mega menangis atau menulis dengan satire yang bagus, puitis tapi sekaligus patriotik surat pada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa dia mencintai keadilan sebagai amicus itu atau amici karena tunggal. Tetapi kita masuk pada uraian berikut. Oh, PDIP akan beri. Siapa yang ngomong begitu? Ya paling 2-3 orang yang memang bisnisnya mulai terganggu. Kan itu penanda pertama mereka ingin bergabung dengan kekuasaan untuk melindungi bisnis-bisnis yang tadinya diperoleh juga dengan cara tidak layak. Kan sama aja loh. Jadi model semacam ini yang buat kita yang menginginkan Indonesia tumbuh secara beradab, itu artinya pembusukan itu bukan terjadi di era Jokowi aja, tapi justru terjadi di dalam partai-partai yang tadinya beroposisi dengan Jokowi. Jadi sama. Ya. Oke. Political ethics itu ditegakkan oleh orang semacam Surya Paloh, orang semacam Cak Imin itu, supaya orang pulih atau memulihkan diri untuk tidak lagi melihat Cak Imin sebagai orang yang sebetulnya di kantong Jokowi ada sprindiknya. Demikian juga Surya Paloh mungkin yang bisnis-bisnis di sekitar Surya Paloh itu oleh kader-kadernya masih dipegang oleh Jokowi. Jadi kita mau supaya bersihlah politik ini. Jadi hanya itu ungkapan kita hari ini supaya publik melihat ada cahaya ke depan, bukan justru diredupkan cahaya itu setelah dia gagal untuk bertanding dengan Pak Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo, supaya tetap memelihara situasi atau iklim di mana politik itu harus ada yang menguji, harus ada yang mengatakan tidak, harus ada yang beroposisi, harus ada yang menghalangi kemampuan kekuasaan untuk bersifat manipulatif kan. Itu pentingnya suara alternatif itu. Tapi kalau itu nggak ada, ya udah, artinya nggak ada gunanya politik sebetulnya tuh dalam segala definisinya. Oke. Ya, itu teman-teman semua komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Beliau mengatakan Surya Paloh dan Cak Imin adalah orang yang munafik. Harusnya kekalahan ini menjadi suatu kemenangan di mana rakyat bangga kepada Pak Surya Paloh dan juga Cak Imin yang mau menjadi oposisi. Karena membangun Indonesia juga tidak harus masuk ke dalam pemerintahan. Melalui oposisi pun bisa membangun Indonesia ini. Bagaimana bisa menjadi alarm untuk pemerintahan. Oke teman-teman semua. Lalu bagaimana menurut Babe Haikal tentang pencalonan Gibran? Dan di sini dibongkar. Ternyata tidak hanya Pak Prabowo yang menginginkan adanya Gibran. Tapi yang lain juga. Kita lihat videonya. Soal MK.
Ya, bahwa pasangan Prabowo dengan Gibran Baik. itu kan ditolak orang bukan hanya karena semata-mata kualifikasi Yes, I know. atau kualitas gitu ya, kompetensi, tapi ada cacat-cacat yang serius gitu. Baik, gini Kang. Kenapa sih ini rame? Oke. Karena jadi menang dan oleh Pak Prabowo. Catatan lengkap bahwa sebelumnya Bu Puan itu maunya tuh Gibran. Jelas itu. Disampaikan secara lisan di depan wartawan. Kalau MK menyetujui, artinya dia tahu sedang ada proses. Ganjar, Gibran. Dan ternyata kita lihat obrolan-obrolan berdua antara Mas Gibran dengan Pak Anies. Yang ternyata setelah terkonfirmasi, Pak Gibran mengatakan saya ditawari jadi wakilnya Pak Anies, kata Mas Gibran. Waktu Anies ke Solo ya? Artinya, artinya baik Ganjar maunya Ganjar Gibran, tapi Gibran nolak. Artinya dia tahu sedang ada proses di MK. Dan Pak Anies pun tahu, Pak Anies sama Gibran, dan dia pun tahu sedang ada proses. Unfortunately loh, saya lihat ke situ. Gibrannya nggak mau oleh Ganjar dan nggak mau oleh Pak Anies. Jadi Pak Prabowo melihat ini. Ya, maksud Babek begini, katakanlah Gibran ini cacat hukum. Sebetulnya kalau saja proses politik ternyata malah mendekatkan Gibran ke Ganjar, Ganjar pun nggak keberatan. Nggak rame begini. Atau misalnya ke Anies, sama Iya, juga nggak keberatan. nggak keberatan. Jadi mereka akan menerima Gibran saja dengan proses seperti itu. Menurut Babek gitu ya? Kan kenyataan. Ya. Nanti kita tanya mereka, Be. Nanti kita undang ke sini, Be. Habis ini Gibran mesti diundang. Oh, Gibran kita undang, Ganjar kita undang, Anies kita undang. Boleh. Ntar saya yang bilang datang lo ke sono. Kang Ngeep gitu. Disuruh Babe gitu. Artinya gini. Di Indonesia ini memang tidak ada kepastian seperti itu. Kita memang tidak bisa memaklumi. Saya tahu Pak Anwar Usman. Jangan lupa, ini kan kolektif kolegial. Bukan keputusan dia sendiri. Tapi dia harus menanggung. Secara hukum tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berlaku mundur juga. Tapi secara etik dia sudah mendapatkan kepantasan yang dinilai pantas oleh MK-MK. Jadi kalau saya bilang sih, oke, this case is closed. Apalagi ada keinginan Ganjar walaupun dipasangkan ya, dan keinginan Pak Anies untuk mengambil dia. Jadi saya bilang, kalau istilah Betawi, lu juga mau kan, cuma sayang aja dia nggak mau. Nah gitulah kalau istilah Betawi. Orang Tanah Abang gitu kan. Setelah mendengarkan Babe Haikal ngomong seperti ini, gimana menurut kalian teman-teman semua? Ternyata bukan hanya Pak Prabowo yang menginginkan adanya Gibran, tapi Pak Anies dan juga Pak Ganjar sendiri pernah menginginkan untuk bersama dengan Gibran. Karena mereka tahu ketika bersama dengan Gibran, otomatis di situ ada Jokowi yang siap untuk membantu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Kalau Prabowo mati nih, Pak, meninggal bahasa Indonesianya, meninggal. Tapi janganlah. Bukan maksud saya. Itu banyak orang analisa kan, gitu kan. Meninggal misalkan Karena umur, usia. Karena umur apa segala. Itu kan di luar kemampuan kita analisis, Pak. Itu yang saya bilang, itu beyond our capacity to analyze lah. Kita ini kan, itu yang urusan tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Prabowo itu sehat atau seperti sekarang aja, jangankan Gibran, Pak, Jokowi aja udah nggak ada apa-apanya di mata Prabowo ini menurut saya dalam analisa kekuasaan tadi. Gitu. Jadi betul-betul Jokowi ini sekarang sudah mulai bebek lumpuh. Bapak lihat ini, Kapolri Pak Sigit itu, pada acara buka bersama di tempatnya Dasko, ini saya baca koran, dia datang di situ sebagai penyambut tamu, penyambut Prabowo maksudnya. Dia sebagai penyambut. Kapolrinya lebih loyal kan kepada si Prabowo kan. Kita lihat dia penyambut. Penyambut Prabowo datang ke tempat Dasko itu. Panglima TNI sebagai orang Kopassus, saya yakin Kopsnya pasti lebih loyal pada Prabowo karena Prabowo itu legendaris di Kopassus. Jadi ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin matahari kembar ya? Nggak mungkin matahari kembar karena ini. Tapi sebelum dia diundang ke Cina dan Jepang kemarin itu mungkin ada keraguan. Tapi setelah itu saya lihat nggak mungkin lah, Pak. Ini teori power struggle itu kan di situ, Pak. Kalau udah top-topnya dunia itu ngakuin Prabowo bukan ngakuin Jokowi, ya udah selesai Jokowi, Pak.
Tapi kan kita khawatir karena ada aturan, ada undang-undang itu yang sudah disahkan secepat mungkin yang membagi tugas ya. Bahwa wakil presiden diberi tugas mengurusi Jabodetabek. Ya. Itu kan bukankah itu memberi ruang sebesar-besarnya kepada wakil presiden yang selama ini tidak pernah ada aturan-aturan seperti itu? Iya, tapi kan maksudnya gini Pak, sistem kita kan presidensial. Oke. Presidensial ini kan sudah jelas yang berkuasa presiden. Ma'ruf Amin aja, yang dia itu tokoh besar. Ya. Mantan ketua majelis ulama. Majelis Ulama tidak punya Kewenangan apapun, de facto kan nggak punya. Yusuf Kala dulu juga sama, kadang dibagi, kadang nggak dibagi, baik zaman SBY maupun zaman Jokowi kan. Padahal Yusuf Kala jauh lebih hebat daripada Gibran. Iya kan? Jadi maksudnya itu sebenarnya contoh-contoh wakil presiden itu berguna nggak bergunanya wakil presiden di era presidensial itu tergantung presidennya, karena presiden ini kan sebenarnya seperti raja tapi diatur oleh undang-undang kan gitu kan gitu. Kalau raja kan nggak diatur undang-undang, dia sendiri kan gitu, dia mewakili Tuhan di muka bumi kan raja itu kan. Kalau presiden kan seperti raja tapi dia diatur undang-undang. Jadi sebenarnya presiden ini nggak mungkin lah Gibran itu bisa apapun gitu loh Pak. Yang itu pertama. Kedua, Gibran ini siapa Pak? Kemampuan intelektualnya. Iya dong, nanti dia ketemu menteri misalkan. Menterinya misalkan nanti Hatta Rajasa, misalkan Erlangga Hartarto, misalkan atau siapalah misalkan yang orang-orang ini Sapri Samsudin, Glenny Kahuripan, apa segala orang-orang top. Orang-orang pintar lah. Pintar, top apa segala misalnya gitu kan. Tiba-tiba menghadap Gibran, ya kan nggak mungkin Pak. Kalau sekarang kan karena masih ada bapaknya. Besok nggak mungkin, dia nggak mau ngadap. Bapak ingat nggak zaman Wakil Presiden Budiono itu? Iya. Semenjak dia kena kasus dianggap terlibat Bank Senturi. Iya. Itu menteri-menteri yang diundang nggak pada mau datang. Sekarang besok menteri-menteri diundang Wamen nggak mau datang mau apa? Padahal Budiono profesor lagi. Profesor, artinya kan strukturnya aja. Artinya strukturnya wakil ini tidak bisa mencat si menteri Pak. Makanya menteri itu nanti nggak akan nganggap lah Pak. Nggak yakin saya. Apalagi Prabowo itu kalau bayangan saya ini ya, dengan tantangan global ya, yang saya sebut tadi ya, kemudian ekonomi Indonesia murat-marit sekarang, dolar mungkin sampai 17-18 ribu ke depan ya kan. Bagaimana cara dia menyelesaikan ini dengan menteri-menteri kelas supir angkot? Nggak akan mungkin, Mbak. Nggak akan mungkin. Itu makin, udah dunia ini hancur. Nggak akan mungkin lah. Saya pikir dia ini orang yang lahir dari all establishment yang ngerti tentang yang disebut sebagai merit system, yang disebut sebagai pentingnya kualitas, yang disebut sebagai teknokrasi, yang disebut sebagai ideologi pembangunan maksud saya. Nggak mungkin dia melakukan itu, Pak. Menurut saya gitu. Jadi saya pikir problem terbesar Prabowo ke depan adalah kepungan daripada kaum oligarki, komorbidnya si Jokowi ini. Kebiasaan-kebiasaan Jokowi ini, politik uang apa segala ini dalam permainan jabatan kan, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi ini kan mungkin sekarang udah hancur lagi Pak. Kalau sekarang 35 mungkin sekarang udah 30 kan. Kan gara-gara korupsi yang terbongkar timah 271 triliun, kemudian lain-lain semua kebongkar nih zaman Jokowi ini. Kita belum tahu nih korupsi-korupsi lain nih. Nah jadi saya pikir itu kan tantangan ini tantangan yang sangat besar yang nggak mungkin Prabowo ini bisa menyelesaikan dengan cara-cara model Jokowi. Nah kita sebagai rakyat harus masuk dalam civil society yang kuat, terus menekan Mbak, menekan agar apa? Agar Prabowo ini jangan diganggu oligarki itu gitu loh. Jangan diganggu ya. Iya, itu yang salah satu yang saya imajinasikan gitu. Ya itu ya teman-teman semua. Jadi jangan khawatir kalau nantinya Gibran akan bisa menjadi matahari kembar dengan Pak Prabowo ya, di mana sama-sama bersinar. Kalau menurut gua pribadi sih sepertinya Gibran ini akan seperti kayak Pak Ma'ruf Amin. Tak ada taringnya lagi gitulah ya intinya. Dan juga teman-teman semua, presiden terpilih kan Pak Prabowo Subianto. Jadi kita sebagai rakyat, ayolah mulai dari saat ini kita mendukung bagaimana nantinya Pak Prabowo bisa merubah Indonesia ini. Karena gue yakin ya, setelah melihat kejadian ini semua, banyak politikus yang berbicara juga gitu ya. Kayaknya layak kita menaruh harapan kepada Pak Prabowo gitu. Karena beliau beda dengan Pak Jokowi. Beliau bisa menjadi orang yang pas, orang yang cocok untuk memimpin negeri ini. Dan kita sebagai rakyat, ayo kita bareng-bareng untuk bisa menjadi oposisi. Bagaimana kita semua bisa mengkomentari, mengkritik pemerintah agar pemerintah bisa lurus. Dan untuk pendukung Pak Anies,
kita tetap mendukung teman-teman semua. Nanti ketika tahun 2029 Pak Anies mencalonkan lagi, mudah-mudahan Pak Anies juga bisa membuat partai sendiri. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.